Selamat pagi, Jemaat GKI Layur dan Bajeng Grand Wisata yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Nugraha Budi, dalam acara Sapaan Pagi. Mari kita buka Alkitab dan buka hati untuk menerima sapaan Tuhan sebagai bekal rohani kita menjalani hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Keluaran, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya, dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan.
turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paskah bagi orang Israel adalah peringatan dibebaskannya mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan, dan diangkat sebagai umat Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk hidup sesuai dengan standar-standar Allah, untuk kemuliaan Allah, untuk menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Bagaimanakah seharusnya hidup yang berkenan kepada Allah itu. Untuk merayakan Paskah tersebut, umat Israel diminta untuk menyembelih anak domba jantan atau kambing jantan yang tidak bercela, umurnya setahun, dikhususkan dipilih tanggal 10 dan disembelih tanggal 14. Pada waktu senja disembelih, darahnya diambil dan disapukan, dibubuhkan di tiang pintu dan ambang atas dari rumah orang-orang yang ikut memakannya. Nah, ini mengingatkan bahwa mereka merdeka, bebas dari penjajahan perbudakan Mesir hanya karena semata-mata belas kasih dan anugerah Allah. Tanpa campur tangan Allah, mereka hanya bangsa yang lemah, tidak berdaya, dan tidak akan mampu lepas dari Mesir. Allah lah yang mengeluarkan mereka dengan 10 tulah. Dan tulah yang terakhir ini adalah Allah akan membunuh setiap anak sulung Mesir, bahkan hewan ternaknya yang sulung. Umat Israel diminta meresponi perbuatan Allah itu dengan cara membubuhkan darah anak domba atau anak kambing jantan itu. Karena ketika Allah akan menurunkan tulah yang ke-10 itu, ketika dia melihat ada darah anak domba yang disapukan ke pintu maupun ambang atas, maka Allah akan melewati. Allah tidak akan membunuh orang-orang yang ada di dalam rumah yang bertanda itu. Jadi darah anak domba melewatkan mereka dari kematian. Melewati, lewat. Itulah arti Paskah. Terlewat dari maut karena darah anak domba jantan yang dikurbankan. Umat Israel juga diminta untuk menghargai anak domba jantan itu dengan cara memakannya buru-buru. Tidak boleh ada yang tersisa, tidak boleh mentah, tidak boleh direbus, melainkan dipanggang. Dan mereka memakannya dengan buru-buru, dengan tongkat di tangan, dengan bekal yang sudah siap, dengan ditaruh di bahu bekal-bekal mereka, dengan tongkat di tangan, dengan sendal yang sudah siap melangkah.
Mereka tidak boleh santai-santai dan menunda-nunda, berpikir 2 kali untuk meninggalkan Mesir. Nah, bagi kita juga dibebaskan dari dosa dengan pengorbanan darah Anak Domba Allah, yakni Yesus Kristus. Kita bisa dimerdekakan dari dosa hanya karena anugerah Allah di dalam dan melalui diri Yesus Kristus. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib telah meloloskan kita dari hukuman maut kekal hanya karena darah Kristus. Kita menerima karya Kristus tersebut dengan beriman kepadanya, dengan hidup beribadah kepada Allah. Kita diminta mentaatinya, meneladani Yesus, menjalani hidup seperti yang dijalaninya. Kita diminta menjadi serupa Kristus. Kita diminta untuk meninggalkan dosa-dosa kita dengan segera, dengan buru-buru, tidak berpikir-pikir untuk menikmatinya lebih lama lagi, tidak menunda-nunda, tidak berpikir panjang, tidak merasa sayang. Itulah respon tanda ungkapan syukur kita atas pengorbanan Yesus. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, dosa apakah? Mari kita periksa di dalam diri kita. Dosa apakah yang belum rela kita tinggalkan dan masih kita nikmati? Menghargai pengorbanan Kristus berarti berjuang tanpa kenal lelah dan tanpa menyerah untuk hidup bagi kemuliaan Allah dengan menapak tilasi, meneladani hidup Yesus. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan hidup bagi kemuliaan Allah, bukan hidup untuk menikmati dosa-dosa kita. Kiranya kita dimampukan untuk selalu mengingat, menghayati pengorbanan Kristus dalam hidup kita hari lepas hari dengan mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan diri kita seutuhnya untuk kemuliaan Allah. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan terus mengingatkan kami akan pengorbanan Yesus Kristus yang begitu berharga. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami mengalahkan dosa-dosa kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami untuk hidup sesuai dengan yang diteladankan oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Bapa Surgawi, mohon berkat-Mu, mohon penyertaan-Mu untuk segala hal yang akan kami lakukan hari ini. Kiranya itu memperkenankan hati Tuhan, kiranya itu menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan yang akan menolong bangsa dan negara kami di dalam menjalankan proses vaksinasi dan di dalam memulihkan ekonomi dan juga di dalam menjaga bangsa dan negara kami ini
lepas dari terorisme, lepas dari intoleranisme. Tuhan yang akan turut campur tangan supaya bangsa dan negara kami tetap utuh. NKRI ini tetap utuh, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Tolong berkati Tuhan bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.